500.000 formasi. Pesan khusus dari Mas Menteri kepada para guru di Indonesia. Pertama, program P3K ini adalah program yang sudah kita perjuangkan selama 1,5 tahun, ya, dan baru meluncur tahun ini, alhamdulillah akhirnya keluar. Dan kita belum pernah dalam berpuluh-puluh tahun ini berhasil memperjuangkan 500.000 formasi yang ada untuk tahun ini, dan tahun depan pun pasti kita akan anjurkan formasi yang besar juga. Dan belum pernah semua guru honorer secara serentak punya kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi, ya. Jadi ini adalah berkat perjuangan bersama kita, kolaborasi, karena kita menyadari bahwa guru honorer itu punya dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita tidak bisa memecahkan kesejahteraan bagi yang layak untuk mendapatkan upah yang lebih banyak, kalau kita tidak memecahkan permasalahan itu, bagaimana kita mau meluncurkan Merdeka Belajar? Kalau guru-guru yang baik, guru-guru termotivasi itu mendapatkan upah 200.000 per bulan, 400.000 per bulan, itu bagaimana kita bisa maju sistem pendidikannya? Jadi itu suatu program yang sangat dekat di hati saya, dan harapannya para guru honorer bisa terus belajar untuk mengikuti tes seleksi ini dan terus semangat. Oke, terakhir Mas Menteri, apa harapan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim untuk dunia pendidikan kita dalam tahun-tahun ke depan? Sekaligus diinformasikan Mas, inovasi-inovasi apa lagi yang akan segera dihadirkan oleh Kemendikbudristek? Ya, kalau inovasi ke depan, kayaknya sekarang masyarakat sudah tahu deh, Kemendikbudristek itu selalu penuh kejutan gitu. Karena kita aja 14 episode Merdeka Belajar selama pandemi. Jadi bayangkan kalau insya Allah dengan pandemi lebih mereda, kita bisa lebih produktif lagi. Banyak sekali. Tahun depan praktisi mengajar, kita akan meluncurkan program kewirausahaan untuk perguruan tinggi. Tahun depan tahun pertama adalah hasil asesmen nasional pertama kita keluar. Kurikulum baru kita akan kita tawarkan secara voluntary tanpa paksaan, siapapun sekolah yang ingin mengikuti dan mencoba dan mengetes, memberikan feedback, tahun depan bisa mulai jalan. Program guru penggerak kita akan skala berapa kali lipat tahun depan. Sekolah penggerak juga sama. Wah, pokoknya banyak deh, ditunggu aja episode-episode depannya. Tapi pesan utama saya adalah tolong ini jangan cuma jadi kebijakan. Yang lebih penting daripada saya dan kementerian, daripada kebijakan Merdeka Belajar, yang lebih penting lagi adalah gerakan Merdeka Belajar. Ini harus dari bawah, gerakan setiap guru yang percaya bahwa perubahan itu harus terjadi, bahwa kita harus berpihak kepada anak, bukan kepada birokrasi dan kepada administrasi, tapi kepada anak. Tolong semua individu dari bawah, luncurkanlah, bergerak dulu, jangan nunggu kita, karena ini harus menjadi gerakan. Dan sekarang komitmen kami bagi guru-guru honorer yang mengikuti tes, lulus seleksi tes, tetapi belum mendapatkan formasi karena kepala daerahnya di masing-masing daerahnya belum mengajukan full 100% formasi. Komitmen kami adalah kami akan berjuang untuk formasi Anda untuk tahun depan, dan kami akan berkomitmen untuk bisa memastikan bagi yang sudah lolos passing grade untuk bisa mendapatkan formasi itu. Itu adalah, saya belum bisa memberikan jaminan, tapi saya akan perjuangkan itu untuk semua guru honorer. Momen kedua mungkin yang paling bikin saya tersentuh gitu ya dari sisi emosional adalah waktu saya lagi berinteraksi di Jambi, suku anak rimba, dan saya menanyakan guru-gurunya di situ yang seperti apa sehari-hari, dan mereka bilang tiap hari mereka ke sana bawa makanan, bawa baju bersih, banyak yang bantuin mandiin anak-anaknya di tengah hutan. Kadang-kadang ketemu anak-anaknya, kadang-kadang tidak. Dan waktu saya tanya, kalian status gurunya apa? Semuanya 100% honorer. Nah, tidak ada alasan untuk mereka, nggak ada alasan sama sekali kenapa mereka mau dan butuh pekerjaan itu. Mereka datang dari berbagai macam daerah, bukan dari daerah situ. Dan itu yang membuat saya langsung berpikir gitu loh, bahwa oke, kita selalu waktu saya pertama kali masuk, banyak yang bilang iya banyak guru menjadi guru, tapi sebenarnya dia cuman mencari pekerjaan yang stabil saja gitu.
Tapi sejak saya menjadi menteri, saya menyadari bahwa orang-orang yang bilang itu mungkin belum pernah terjun ke lapangan, gitu. Bahwa sebenarnya guru-guru kita, besar sekali populasi guru kita yang nggak peduli dengan uang. Dan terbukti dari betapa besarnya populasi, memang nggak bisa cari kerjaan lain, jelas bisa cari kerjaan lain yang pendapatan lebih besar. Tapi mereka memilih setiap hari untuk mengedukasi anak-anak. Dan itu menurut saya adalah hal yang paling memotivasi saya dan kami di Kemendikbudristek untuk menyadari bahwa oke, kalau kita merdekakan mereka saja, sepertinya gerakan besar Merdeka Belajar ini bisa akan terus berjalan, siapapun menterinya.